Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darnita Diana, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 4 Kota Serang. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 20012300262. Pada kesempatan kali ini, pada hari Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi teks prosedur kelas 11 dengan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. KM, Naka, silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, teman-teman, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya meja dan di kolong meja kalian harus keadaan bersih. Silahkan kalian periksa di atas meja kalian, di kolong meja kalian. Apabila terdapat sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu. Ya, silahkan dicek terlebih dahulu. Ya, silahkan. Rayo. Silahkan, Mahfudo. Buang dulu ya. Nadia. Ya. Kalau meja kalian dan di kolong meja kalian dalam keadaan bersih, berarti kalian bisa menikmati kenyamanan dalam belajar. Ya, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ayunda Maulidina, Jonio, Iqbal Ramadan, Muhammad Bintang, Muhammad Sadam, Afdal, Zefa. Oke. Alhamdulillah 11 MIPA 2 semuanya hadir. Artinya kalian dalam situasi apapun kalian tetap ke sekolah. Walaupun akhir-akhir ini cuaca tidak mendukung. Kita patut bersyukur. Kita diberi kesehatan, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jenis-jenis dan ciri-ciri teks prosedur. Nah, Ibu akan ajak kalian bermain sebentar. Nah, siapkan HP kalian. Nah, silahkan kalian ke Prambanan Google untuk menuliskan KHOTS. Silakan. KHOTS. Oke. Sudah? Sudah Bu. Sudah tersambung? Sudah. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Pinnya 610.
27 72. Oke. Naka, Misel, Baha. Oke. Agis, Zeva. Silahkan. Sudah? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Oke. Kita start ya. Oke, Bu. Oke. Pertanyaan pertama. Kebaca? Baca, Bu. Oke. Ya, Lintang. Iya, silahkan kerjakan. Fokus. Ya, ada berarti ada 18 orang yang benar. Oke, next. Zeva cantik yang pertama tadi ya. Tenang, sabar. Oke, silahkan. Ya, silakan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, berapa orang yang betul? 18 orang. Oke, next. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 15 orang ya, keren Mantap. Siapakah di podium pertama? Oke. Agis yang pertama, yang kedua siapa tadi? Aulia, yang ketiga Alifa. Tepuk tangan semuanya. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan tepat. Nah, Ibu juga akan menilai profil Pancasila, dimensi bernalar kritis. Anak-anakku sekalian, nah, pernahkah kalian melakukan kegiatan yang memerlukan berupa langkah-langkah secara berurutan? Ya, siapa yang pernah? Ya, Naka. Hanif, ya silakan Nif. Pernah melakukan apa? Ya, pernah memasak nasi menggunakan peranak nasi. Lalu? Langkah pertamanya yaitu beras dibersihkan dulu dari gabah. Kemudian beras dicuci dengan air. Iya. Setelah beras bersih, kemudian masukkan ke penanak nasi. Oke. Ya, setelah itu penanak nasi kemudian dinyalakan dan jadilah beras. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Oke. Saya mengambil uang di ATM. Iya, silahkan. Pertama masukin kartu ATM yang kita miliki, terus dimasukin, lalu pilih bahasa, lalu Oke. masukkan PIN,
lalu masukkan kalau mau ngecek saldo ketik pencet informasi saldo atau langsung aja ketik nominal yang diinginkan. Oke. Uangnya akan keluar. Oke, keren sekali. Siapa lagi? Ada yang lain? Oke. Alifa. Saya pernah membuat pisang goreng. Oh, membuat pisang goreng ya? Iya, enak sekali tuh. Coba. Langkahnya yang pertama itu kita buat adonan terlebih dahulu. Masukkan tepung, garam, gula, beri air secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita kupas buah pisang, Iya. lalu potong menjadi 2 bagian. Betul. Setelah itu masukkan ke dalam adonan yang tadi sudah dibuat. Iya. Setelah itu kita masukkan minyak ke dalam penggorengan, Iya. lalu nyalakan kompor, Oke. tunggu sampai minyaknya panas. Setelah itu masukkan pisang yang sudah dilapisi adonan tadi. Setelah itu kita balik-balik pisangnya sampai warnanya itu matang secara merata. Setelah warnanya kecoklatan, pisang bisa diangkat lalu kita tiriskan. Setelah itu diberi topping dan pisang bisa di. Keren sekali. Mantul. Tepuk tangan sekali lagi buat kalian semua. Terima kasih. Nah, kira-kira kalian menemukan teks prosedur itu di mana saja? Di mana? Di buku, di Instagram, di YouTube. Selain di YouTube, di mana, Baha? Di TikTok. Selain di TikTok, di mana? Di restoran? Di koran. Terus? Di TikTok sudah. Di Twitter. Di bungkus makanan instan. Di mana lagi? Oh, di Facebook. Nah, yang kalian jawab itu semuanya betul. Kalian bisa menemukan baik itu di Twitter, baik itu di YouTube, baik itu di mana lagi selain di YouTube, di Facebook, selain itu di Google, di bungkus makanan. Nah, itu semua kalian bisa kalian peroleh di yang Ibu sebutkan tadi. Tepuk tangan. Pembelajaran kali ini kita akan menganalisis mengenai kesalahan struktur teks prosedur kurang tepat. Nah, untuk memecahkan masalahnya, kalian akan mengamati terlebih dahulu video yang akan Ibu tayangkan. Nah, sebelum kalian mengamati video yang Ibu tayangkan, nah, sekarang kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok 5-6 anggota sesuai instruksi Ibu semalam yang Ibu kasih ke WA Group melalui aplikasi Tim Generator. Silakan kalian membentuk kelompok. Silakan. Silakan kalian amati video yang akan Ibu tayangkan. Halo teman-teman, jumpa lagi di Erminati Channel. Teman-teman sudah pernah dengar tentang empon-empon? Empon-empon berbeda dengan rempah-rempah loh. Rempah-rempah adalah beragam jenis tanaman yang biasa dimanfaatkan karena memiliki aroma dan cita rasa yang khas pada makanan atau minuman. Manfaat dari rempah utamanya adalah untuk menyedapkan masakan. Tanaman yang termasuk sebagai rempah adalah cengkeh, lada, pala, dan lain sebagainya.
Sedangkan empon-empon merujuk pada sebutan oleh masyarakat Jawa untuk kelompok tanaman akar tinggal atau akar rimpang. Empon-empon seringkali dimanfaatkan sebagai ramuan tradisional atau jamu. Jenis tanaman yang merupakan empon-empon adalah jahe, temulawak, kunyit, dan lain sebagainya. Ulasan secara luasnya begini. Kata empon-empon pada dasarnya memiliki arti sebagai tanaman akar tinggal atau rimpang. Namun jenis tanaman yang termasuk ke dalam kelompok empon-empon didominasi oleh temu-temuan. Sedikitnya terdapat 283 macam tanaman obat yang termasuk ke dalam kelompok empon-empon ini. Tetapi di antara ratusan jenis tanaman obat tersebut, terdapat sekitar 12 macam yang paling populer digunakan oleh masyarakat Indonesia seperti temulawak, lembu yang gajah, lembu yang wangi, jahe, cabai Jawa, lengkuas, kedaun, kencur, kunyit, pulasari, adas, dan bangkai. Di antara 12 tanaman tersebut yang sudah luas dibudidayakan atau dikomersilkan baru ada 6 jenis, yaitu temulawak, lengkuas, jahe, kunyit, kencur, dan adas. Jadi tidak mengherankan jika keenam jenis empon-empon tersebut lebih mudah ditemukan dibanding jenis lainnya. Empon-empon banyak dapat meningkatkan kondisi kesehatan seseorang, terutama dalam menjaga sistem imunitas. Mengetahui hal tersebut, hasil dari konsumsi empon-empon tentu saya dilewatkan ya teman-teman. Untuk itu, simak jenis empon-empon yang mudah ditemukan, cara pengolahan serta khasiatnya berikut ini. Seiring dengan perkembangan zaman, empon-empon telah banyak dimanfaatkan sebagai berbagai kebutuhan, mulai dari kuliner, ramuan obat tradisional, perawatan tubuh, hingga untuk kebutuhan kosmetika. Namun, penggunaan yang paling umum masih pada pengobatan tradisional serta bahan dasar membuat bumbu masakan. Jenis tanaman ini banyak dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan obat herbal dan juga jamu-jamuan tradisional. Tidak hanya itu, beragam masakan asli Indonesia juga memiliki bahan dasar dari empon-empon seperti kunyit pada soto, keluak atau pepaya pada rawon, dan banyak macam kuliner dalam negeri lainnya. Industri makanan dan minuman dewasa ini juga mulai banyak mengolah produk dengan menggunakan jenis tanaman ini. Terbukti dengan banyak kemunculan beragam merek produk yang memiliki bahan dasar dari empon-empon, seperti bumbu masak instan, jamu dalam kemasan, dan lain sebagainya. Kemudian dunia kecantikan ini juga telah banyak mengadopsi khasiat yang dimiliki oleh empon-empon. Bahkan tak sedikit masker, jamu-jamuan atau obat kecantikan dari empon-empon yang menjadi rahasia kecantikan wanita di era sekarang. Terakhir, empon-empon telah banyak diolah untuk diambil ekstrak atau minyak aslinya. Melalui proses distilasi penguapan dan juga kompresan dingin, minyak atsiri atau biasa disebut juga minyak esensial seringkali difungsikan sebagai aromaterapi. Minyak tersebut juga bisa menjadi obat oles untuk menjaga kesehatan tubuh. Sebagian jamu dibuat dengan mengolah berbagai empon-empon seperti kunyit, kencur, dan Nah, sekarang apa yang kalian tangkap dari video yang Ibu tayangkan tadi? Silahkan jelaskan. Naka, ya silahkan. Saya mau kata-kata izin ya Bu ya. Silakan. Kalau untuk di
video yang pertama mengenai pembuatan empon-empon, itu dia langkah-langkah dan alat dan bahannya dia lebih lengkap, kayak berapa takarannya segini buat empon-emponnya. Sedangkan kalau yang di video kedua, cara agar membuat bolu tidak batas, dia kurang lengkap di bagian mengenai langkah-langkahnya, hanya dikasih tahu bahan-bahannya ini, pada saat ini bahan-bahannya ini, tapi gak lengkap takarannya seperti berapa atau pada tahapannya keberapanya. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Artinya di video pertama adalah langkah-langkahnya itu secara berurutan. Nah, di video yang kedua yang bolu bantat artinya terjadi kesalahan di dalam langkah-langkah. Nah, berarti langkah-langkahnya tidak secara berurutan. Nah, Ibu akan tanya nih, kira-kira ada berapa sih struktur teks prosedur? Silahkan. Ya, Naka. Izin jawab Bu ya, kalau struktur dari teks prosedur itu yang pertama ada judul, lalu yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada alat dan bahan, keempat ada langkah-langkah, lalu yang kelima atau terakhir ada penegasan kembali. Yaitu atau juga disebut penegasan ulang atau juga penutup. Oke. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud judul dalam teks prosedur itu? Ya, ada yang tahu judul dari teks prosedur itu maksudnya seperti apa? Ya, silahkan. Oke, Raskwina. Judul itu nama dari aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. Seperti cara memasak mie instan, itu tuh judul. Jadi nama dari aktivitas yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, adanya tujuan. TB Gibral. Tujuan itu adalah jadi tujuan dari teks prosedur itu dibuat untuk memberikan suatu penjelasan tentang melakukan sesuatu hal secara berurutan. Sip. Yang ketiga, adanya alat dan bahan. Ya, siapa? Aulia. Iya. Terima kasih. Lalu selanjutnya apa? Setelah alat dan bahan? Langkah. Siapa yang akan menjawab? Mahfudo. Langkah-langkah itu paling penting dalam teks prosedur, yang isinya itu tahapan atau urutan yang sistematis untuk mencapai suatu kegiatan atau tujuan yang akan dilakukan. Keren. Yang terakhir, penutup atau juga penegasan ulang? Iqbal, silahkan. Saya ingin menjawab Bu. Iya. Penutup atau disebut juga penegasan ulang berupa penegasan ulang yang berupa manfaat dan harapan penulis bahwasannya langkah-langkah tersebut akan dilaksanakan dengan baik-baik saja. Keren sekali. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, ini adalah penilaian profil Pancasila yang akan Ibu nilai. Ini penilaiannya. Berdimensi, bernalar, kritis. Nah, ini yang akan Ibu nilai. Nah, lalu, ini adalah lembar LKPD-nya ya. Lembar penilaian LKPD. Nah, ini poin-poinnya. Ya, jelas? Kayaknya ada yang mengantuk ya. Sebelum Ibu membagikan LKPD kepada kalian, nah dari tadi Baha tadi kayaknya mengantuk nih ya. Nah, Ibu akan memberikan biar kalian semangat ice breaking ya. Gimana? Silahkan ya. Semuanya berdiri. Berdiri. Five, four, three, two,
Semangat. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Oke, silakan. Kalian amati terlebih dahulu untuk memecahkan suatu masalah. Kalian bisa mengaitkan dengan video yang kalian amati tadi ya, yang kalian amati tadi. Nah, silahkan. Nah, silahkan kalian kerjakan sesama teman. Nah, silahkan untuk mencari referensinya. Ibu bebaskan sebebas-bebasnya. Cari boleh di mana? Boleh di Google, boleh di YouTube, boleh di buku. Silahkan kalian untuk mencari referensi, silahkan kalian mencari sumbernya yang kalian sukai. Silahkan. Jangan. Ditanyakan? Saya Bu. Iya, silahkan. Ini jelaskan bagian penegasan ulang pada infografis tersebut itu maksudnya gimana? Maksudnya ini jelasan bagian penegasan ulang itu bagian penutup. Nah, apakah yang di sini itu sesuai tidak penegasan ulangnya gitu, gitu. Nah, apakah kalau misalnya kamu, nah di sini alat dan bahan, apa alat dan bahannya sesuai atau tidak di sininya gitu, gitu. Ngerti tidak? Nanti Bu. Oke. Ya, silahkan. Ya, gimana? Iya, nomor 4 penegasan ulang ya. Ini atau penutup. Nah, kalau penegasan ulang, nah lihat di sininya ada tidak penegasan ulang di dalam teksnya? Ternyata ada kan? Iya, di sini. Nah, ini sesuai tidak penegasan ulangnya? Ya enggak? Apakah
di dalam kata-katanya ini benar penegasan ulang, atau misalkan ini tujuan, atau misalkan ini langkah-langkah. Tentu kalau langkah-langkah bukan, ya enggak gitu. Nah itu harus disesuaikan gitu. Gimana? Ngerti? Oke. Iya sama-sama. Yo, yang lain? Silakan kalian kaitkan dengan video yang kalian amati tadi. Baru kalian bisa memecahkan masalah yang kalian hadapi sekarang, ya. Ada kesulitan? Iya. Nah, waktunya sudah habis ya. Waktunya sudah habis ya. Oke. Silahkan kalian tuliskan hasil diskusi kalian. Nah, waktunya sudah habis ya. Ada LKPD. Waktunya sudah habis ya. Oke. Nah, Ibu mau bertanya nih. Apakah selama kegiatan berlangsung tadi kalian memiliki kendala? Tidak. Oke, kenapa? Kenapa tidak? Izin menjawab Bu, kalau tidak karena saya tadi sudah memperhatikan video yang Ibu tayangkan dengan baik dan juga sudah berkomunikasi dan berdiskusi dengan teman-teman kelompok saya agar memecahkan masalah yang ada di infografis tersebut. Oke, berarti kalian mengaitkan video sebelumnya ya. Betul, untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi. Oke, menurut kalian apa saja sih struktur teks prosedur ini? Silakan. Oke, Naka. Izin menjawab Bu, kalau struktur teks prosedur itu yang pertama ada judul. Oke, judul. Silakan. Yang kedua ada tujuan. Oke. Yang ketiga ada alat dan bahan. Oke. Yang keempat ada langkah-langkah. Ya. Lalu yang kelima sekaligus yang terakhir ada penegasan ulang. Oke, tepuk tangan. Gimana? Setuju tidak? Setuju. Nah, coba. Zeva, wanita. Sebutkan yang disebutkan oleh teman kalian. Strukturnya apa saja? Menjawab struktur yang disebutkan oleh Naka tadi ada yang pertama ada judul. Ya. Yang kedua ada tujuan. Oke. Yang ketiga ada alat dan bahan. Yang keempat ada langkah-langkah dan yang kelima ada penegasan ulang atau penutup. Oke, tepuk tangan. Silahkan kalian tuliskan hasil diskusi kalian yang telah kalian lakukan dan pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan. Boleh kalian melalui apa? Canva. Lalu apa lagi? PPT. Lalu apa lagi? Poster. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah mengerti? Sudah jelas? Oke. Ya, yang kalian sebutkan tadi tentang struktur teks prosedur itu benar. Nah, artinya kalian sudah mampu menganalisis kesalahan struktur teks prosedur dikaitkan dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Ada yang ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
KM, pimpin doa terlebih dahulu. Baik Bu, duduk siap. Siap. Teman-teman sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya, piket hari ini jangan ulang dulu. Siapa yang piket hari ini? Iya, silakan. Makasih ya. Makasih Bu. Iya. Iya, sama-sama. Makasih ya Hani. Ya, jangan lupa ya piket ya. Ya Bu.